Aku menyampaikannya karena dia miskin dan tidak punya masa depan. Tapi hari ini, pria itu kembali sebagai bos besarku. Dia menatapku seperti orang asing, namun diam-diam dia mengendalikan seluruh hidupku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat datang kembali. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan terbaik dan penuh kebahagiaan. Sebelum kita mulai, coba tulis di kolom komentar dari daerah mana saja Anda sedang menonton video ini saat ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share video ini di channel Pagar Cerita. Saya berdoa semoga Anda yang sudah tulus mendukung channel ini senantiasa diberikan kesehatan yang paripurna, keselamatan dunia akhirat, dan rezeki yang mengalir deras tanpa batas. Amin, amin, ya robbal alamin. Inilah kisah emosional selengkapnya. Suara rintik hujan yang membasahi aspal Jalan Basuki Rahmat, Surabaya, pagi itu terdengar seperti melodi lama yang memanggil ingatan masa lalu. Laras berdiri di depan gedung tinggi berlapis kaca, memandangi pantulan dirinya. Hari ini adalah hari pertamanya bekerja di Arunika Group, salah satu perusahaan properti terbesar di Jawa Timur. Angin kota Surabaya berembus pelan, membawa aroma tanah basah yang seketika melemparkan pikiran Laras ke kejadian 5 tahun lalu. Kejadian di sebuah halte bus tua di sudut kota Malang yang dingin. Malam itu, hujan turun jauh lebih deras. Di bawah atap halte yang bocor, Laras merapatkan jaketnya. Hari itu adalah ulang tahunnya yang ke-23. Tidak ada perayaan mewah, hanya ada sebuah kotak hadiah sederhana di tangannya. Beberapa langkah dari sana, Bagas berdiri dengan tubuh sedikit gemetar. Pakaiannya sederhana, khas anak seorang penjahit kampung. Di tangannya Bagas menggenggam sebuah kantong plastik berisi roti hangat dan sebuah buku novel bersampul biru. Matanya yang polos memancarkan kegugupan, namun ada keyakinan besar di sana. "Selamat ulang tahun, Laras," ucap Bagas malam itu sambil menyodorkan kantong tersebut. Laras menerimanya dengan senyum tulus. "Kamu masih ingat, Gas?" "Aku selalu ingat," jawab Bagas pelan. Kalimat itu membuat jantung Bagas berdegup lebih kencang. Ia menghela nafas panjang, mengumpulkan seluruh keberanian yang ia pendam selama bertahun-tahun sejak SMA. "Laras, ada satu hal yang ingin aku katakan. Aku menyukaimu. Sudah sangat lama. Aku tahu, aku belum punya apa-apa sekarang, tapi aku janji akan bekerja keras demi masa depan kita." Senyum di wajah Laras perlahan memudar. Ia menatap Bagas dengan tatapan bersalah, namun logikanya menolak keras. Laras tahu Bagas adalah pria yang sangat baik, yang selalu ada untuknya. Namun bagi Laras, cinta saja tidak cukup. "Maaf, Bagas, aku tidak bisa," ujar Laras. Suaranya bergetar menahan tangis. Bagas mencoba tersenyum meski matanya menyeratkan luka. "Karena aku hanya sebatas sahabat." Laras menggeleng pelan, lalu menarik nafas dalam-dalam. "Bukan. Aku hanya lelah hidup susah, Bagas. Aku ingin mengubah nasib keluargaku. Aku tidak berani mengambil resiko untuk menikah dengan seseorang yang masa depannya masih penuh tanda tanya." Ucapan itu jujur, dingin, dan menusuk tepat di ulu hati Bagas. Bagas tidak marah. Ia hanya mengangguk pelan, mengambil satu langkah mundur ke dalam derasnya air hujan. "Aku mengerti, Laras. Terima kasih sudah jujur." Seingat Laras, sejak malam itu, Bagas benar-benar menghilang tanpa jejak. Nomor teleponnya mati, rumah orang tuanya di kampung pun kosong. Yang tersisa hanyalah novel bersampul biru yang kini tersimpan rapi di kamar kos Laras. "Mbak Laras, mari masuk.
Sesi pengenalan karyawan baru akan segera dimulai. Suara staf HRD membuyarkan lamunan Laras. Laras tersadar dari kenangan masa lalunya. Ia mengembuskan nafas panjang, mencoba membuang sesak di dada, lalu melangkah masuk ke dalam gedung Aronika Group yang megah ini. Ini adalah kehidupan yang dulu selalu ia impikan, kantor yang mewah, dan masa depan yang terlihat jelas di depan mata. Laras berjalan bersama belasan karyawan baru menuju ruang rapat utama di lantai 12. Ruangan itu sangat luas, didominasi dinding kaca yang memperlihatkan pemandangan kota Surabaya dari ketinggian. Semua orang duduk dengan tegang sekaligus antusias. "Hari ini kalian sangat beruntung," ujar staf HRD di depan ruangan. "Direktur utama kita yang baru, yang memimpin seluruh proyek besar Aronika Group di Jawa Timur, akan datang langsung untuk menyambut kalian." Beberapa karyawan di sebelah Laras mulai berbisik. "Kudengar, Pak Direktur yang baru ini masih sangat muda ya?" "Iya, tapi katanya sangat disiplin dan perfeksionis. Belum pernah ada yang melihatnya tersenyum." Laras hanya mendengarkan sambil merapikan dokumen di atas mejanya. Ia merasa bangga bisa berada di sini, merasa bahwa keputusan realistisnya 5 tahun lalu tidak salah. Tiba-tiba suasana ruangan menjadi hening. Pintu kayu besar di ujung ruangan terbuka perlahan. Langkah kaki yang mantap terdengar mendekat. Semua karyawan spontan berdiri untuk memberi hormat. Laras ikut berdiri dan mengangkat kepalanya, bersiap memberikan senyuman profesional terbaiknya. Namun dalam 1 detik, seluruh dunianya seolah runtuh. Tubuh Laras membeku seketika. Nafasnya tertahan di tenggorokan dan tangannya yang memegang pena mulai gemetar hebat. Seorang pria berjalan masuk dengan langkah tegap. Ia mengenakan jas hitam mahal yang sangat pas di tubuhnya. Potongan rambutnya rapi, wajahnya terlihat jauh lebih dewasa dan sorot matanya tajam, memancarkan wibawa yang luar biasa besar. Pria itu berdiri di depan ruang rapat, menatap seluruh karyawan baru dengan pandangan datar yang tenang. Laras tidak mungkin salah lihat. Struktur wajah itu, tatapan mata itu, dia adalah Bagas, pemuda miskin yang dulu ia tolak di bawah guyuran hujan kota Malang. Kini berdiri di hadapannya sebagai pemilik kekuasaan tertinggi di perusahaan tempatnya bekerja. Ruangan yang luas itu mendadak terasa begitu sempit dan menyesakkan bagi Laras. "Selamat pagi, selamat datang di Aronika Group." Suara Bagas terdengar lebih berat, dalam, dan dipenuhi penekanan yang tegas. Sangat berbeda dengan suara pemuda pemalu yang dulu sering mengalah di hadapan Laras. Bagas menyapu seluruh ruangan dengan pandangan yang tenang. Tatapannya sempat melewati wajah Laras, namun hanya sedetik. Tidak ada kilatan terkejut, tidak ada kemarahan, dan tidak ada keraguan. Bagas menatap Laras persis seperti ia menatap belasan karyawan baru lainnya, hanya sebagai orang asing. Sepanjang rapat Laras tidak bisa memusatkan perhatian. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga dadanya terasa sesak. Sementara itu, Bagas dengan sangat profesional menjelaskan visi perusahaan dan target proyek properti mereka di Surabaya. Begitu rapat selesai dan Bagas meninggalkan ruangan, para karyawan wanita langsung berbisik heboh. "Pak Bagas karismanya luar biasa ya, masih muda, mapan, dan kudengar dia membangun jaringan bisnis ini benar-benar dari nol." Laras hanya diam, mengemas papan jalannya dengan tangan yang masih sedikit gemetar. Semakin banyak yang mendengar pujian tentang kesuksesan Bagas, semakin besar rasa bersalah yang menghantam dinding hatinya. Hari-hari berikutnya berjalan dengan tekanan batin yang luar biasa bagi Laras. Ia berusaha keras untuk bersikap profesional dan fokus pada pekerjaannya sebagai staf administrasi. Namun takdir seolah sengaja mempermainkannya. Sore itu, menjelang jam pulang kantor, atasan Laras meminta bantuan untuk mengantarkan dokumen penting yang harus segera ditandatangani oleh direktur utama. Laras tidak punya pilihan. Dengan langkah berat ia berjalan menuju lantai teratas gedung ini. Ia berdiri beberapa detik di depan pintu kayu jati yang kokoh itu. Setelah menarik nafas panjang, ia mengetuk pintu.
Masuk, terdengar suara dari dalam. Laras membuka pintu perlahan. Bagas sedang duduk di balik meja kerja yang luas, fokus membaca tumpukan berkas. Ruangan itu tampak mewah namun rapi, mencerminkan kepribadian pemiliknya. Pak, ini berkas laporan mingguan dari divisi pemasaran, ucap Laras, berusaha menjaga suaranya agar tetap stabil. Bagas menerima map tersebut tanpa mengangkat kepalanya. Terima kasih, letakkan saja di sana. Hanya 5 kata, dingin, datar, dan berjarak. Laras masih berdiri di tempatnya selama beberapa detik. Ada bagian kecil dari hatinya yang berharap Bagas akan mendongak, menanyakan kabarnya atau setidaknya menunjukkan bahwa ia mengingat masa lalu mereka. Namun Bagas tetap tenggelam dalam dokumennya. Ada lagi yang Anda butuhkan, Mbak Laras? Tanya Bagas, kali ini mendongak dengan tatapan mata yang sangat profesional. Tidak Pak, saya permisi. Laras segera berbalik dan keluar dari ruangan dengan perasaan campur aduk. Bagas benar-benar telah melupakan semuanya. Bagas telah menghapus 5 tahun persahabatan mereka tanpa sisa. Namun malam itu sebuah keanehan mulai terjadi. Laras terpaksa mengambil lembur karena ada laporan bulanan yang harus diselesaikan. Sekitar pukul 8 malam suasana kantor sudah sangat sepi. Hanya kubikel Laras yang lampunya masih menyala terang. Ketika ia sedang mengetik dengan lelah, sebuah bayangan tinggi mendekat. Laras mendongak dan terkejut saat melihat Bagas berdiri di dekat kubikelnya. Pria itu sudah melepas jas hitamnya, hanya menyisakan kemeja putih dengan lengan yang digulung hingga siku. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Bagas meletakkan segelas cup kopi di atas meja Laras. Laras melirik cup tersebut, kopi hitam hangat, tanpa gula. Itu adalah minuman favorit Laras sejak zaman kuliah. Sebuah detail kecil yang bahkan tidak diketahui oleh teman-teman kantor barunya. Pak Bagas, Laras tertegun. Jangan terlalu sering lembur. Kinerja yang baik dimulai dari tubuh yang sehat. Ucap Bagas datar lalu berbalik dan berjalan kembali menuju ruangannya tanpa menunggu jawaban Laras. Laras memandangi gelas kopi yang masih mengumpulkan uap hangat itu. Kehangatan kopi itu seolah menjalar ke hatinya, memicu kembali ingatan tentang perhatian-perhatian kecil yang dulu selalu Bagas berikan. Tidak berhenti sampai di situ. Keesokan harinya, Laras menyadari beberapa kemudahan yang ia dapatkan. Saat komputernya sedikit melambat, staf IT langsung datang memperbaiki dalam hitungan menit, mengatakan bahwa ini adalah instruksi langsung dari lantai atas. Bahkan, volume pekerjaannya yang tadinya menumpuk, tiba-tiba dialihkan sebagian ke tim lain dengan alasan pemerataan tugas. Hingga puncaknya saat Laras tidak sengaja berpapasan dengan 2 orang staf HRD di koridor pantry. Kamu tahu tidak? Kemarin, Pak Bagas diam-diam menanyakan data perkembangan kinerja salah satu karyawan baru loh. Siapa? Anak magang? Bukan, staf administrasi baru yang namanya Laras. Pak Bagas minta agar fasilitas kerjanya dipastikan bekerja dengan baik. Langkah kaki Laras terhenti seketika di balik dinding pantry. Dadanya bergemuruh hebat. Bagas tidak pernah melupakannya. Pria itu sengaja membangun jarak yang begitu rapi di depan semua orang, namun diam-diam tetap menjaganya dari balik layar. Malam itu, di dalam kamar kosnya yang sederhana di kawasan Surabaya, Laras tidak bisa memejamkan mata. Kamar terasa begitu sunyi, hanya menyisakan suara kipas angin yang berputar lambat. Laras berlutut di depan lemari pakaian, membuka laci paling bawah dan mengeluarkan sebuah benda yang selama 5 tahun ini selalu ia bawa kemanapun ia pindah. Sebuah novel bersampul biru yang sudah sedikit usang. Laras membuka lembaran pertama novel tersebut. Di sana tertera sebuah tulisan tangan yang rapi milik Bagas. Tulisan yang dulu tidak pernah benar-benar Laras resapi maknanya. Mimpi boleh setinggi langit, Laras. Semoga suatu hari nanti aku bisa menjadi bagian dari kesuksesan dan kebahagiaan yang kamu impikan. Setetes air mata lolos dari pelupuk mata Laras, jatuh tepat di atas permukaan kertas yang mulai menguning.
Laras mendekap buku itu erat-erat ke dadanya. Tangisnya pecah di keheningan malam. Ia baru menyadari satu hal yang teramat menyakitkan. Bagas tidak pernah membencinya karena penolakan kejam 5 tahun lalu. Sebaliknya, Bagas menggunakan rasa sakit dan air mata itu sebagai bahan bakar untuk bekerja keras, menaklukkan kerasnya kota Surabaya demi menjadi pria mapan yang pantas berdiri di samping Laras. "Maafkan aku, Bagas. Maafkan aku," bisik Laras di sela isak tangisnya yang tertahan. Arunika Group mengadakan gula malam apresiasi yang sangat megah. Acara itu digelar di sebuah restoran mewah lantai atas di kawasan pusat kota Surabaya. Dari dinding kaca restoran, hamparan lampu kota City Light Surabaya terlihat berkilauan seperti berlian yang bertaburan. Semua karyawan datang mengenakan pakaian formal terbaik mereka. Laras berdiri di dekat pilar besar, mengenakan gaun sederhana berwarna hitam. Ia menggenggam tas kecilnya dengan gugup. Ini adalah pertama kalinya ia menghadiri acara formal perusahaan sejak bergabung. Pikirannya masih dipenuhi bayang-bayang Bagas dan segelas kopi tanpa gula malam itu. Suasana ruangan mendadak riuh rendah saat pintu masuk utama terbuka. Bagas melangkah masuk. Pria itu terlihat luar biasa tampan dengan setelan jas abu-abu gelap yang dirancang khusus. Pembawanya tenang, berwibawa dan penuh karisma. Namun pandangan Laras tidak tertuju pada jas yang dikenakan Bagas. Matanya terpaku pada sosok wanita yang berjalan di samping Bagas. Wanita itu sangat anggun, mengenakan gaun malam berwarna biru muda yang indah. Laras mengenalnya. Wanita itu adalah Riana, manajer pemasaran senior yang sudah bertahun-tahun mendampingi perjuangan Bagas di perusahaan ini. Laras memperhatikan dari kejauhan. Riana tampak sangat akrab dengan Bagas. Di tengah obrolan dengan beberapa relasi bisnis, Riana dengan lembut mendekat dan merapikan keras jas Bagas yang sedikit terlipat. Bagas tidak menolak. Ia justru tersenyum tipis, sebuah senyuman yang belum pernah Laras lihat selama bekerja di kantor. Dada Laras seketika terasa dihantam oleh gada yang sangat besar, sesak, perih, dan menyakitkan. Apa ini acara pengumuman pertunangan mereka? Pertanyaan itu langsung menyergap pikiran Laras. Laras menelan ludah dengan susah payah. Matanya mulai terasa panas. Ia merasa sangat bodoh karena sempat berpikir bahwa Bagas masih menyimpan rasa untuknya. Kini, di hadapannya Bagas telah menemukan wanita yang jauh lebih pantas. Wanita yang cantik, berpendidikan tinggi, dan mapan, jauh berbeda dengan dirinya yang dulu mencampakkan Bagas karena takut hidup susah. Laras memilih mundur, bersembunyi di sudut tergelap restoran, mencoba menahan air mata yang hampir tumpah. "Akhirnya kamu datang, Laras." Sebuah suara berat yang sangat familiar mengejutkannya. Laras mendongak dengan cepat. Bagas sudah berdiri di hadapannya, memegang 2 gelas minuman. Pria itu telah meninggalkan kerumunan tamunya demi menghampiri Laras. Laras memaksa bibirnya untuk membentuk sebuah senyum profesional, meski hatinya hancur berkeping-keping. "Iya, Pak, selamat ya." Bagas mengernyitkan dahi menatap Laras dengan bingung. "Selamat? Untuk apa?" Laras melirik sekilas ke arah Riana yang berada di tengah ruangan lalu menunduk. "Semoga semuanya berjalan lancar, Pak, hubungan Bapak dan Bu Riana." Hening sejenak, Bagas mengikuti arah pandang Laras, lalu sedetik kemudian sudut bibir Bagas terangkat. Pria itu menahan senyum, seolah baru saja menyadari sesuatu yang lucu dari raut wajah Laras yang murung. "Kalau begitu, sebaiknya kamu ikut menyaksikan acaranya sampai selesai di barisan depan," ucap Bagas dengan wajah yang mendadak kembali serius, lalu berbalik meninggalkan Laras. Laras hanya bisa pasrah. Dengan langkah kaki yang terasa seberat timah, ia berjalan mengikuti Bagas menuju area panggung utama. Beberapa menit kemudian pembawa acara naik ke atas panggung. Suara mikrofon menggema di seluruh ruangan. "Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita berkumpul untuk merayakan pencapaian luar biasa Arunika Group yang berhasil membuka kantor cabang baru di Jakarta." Laras mengangkat wajahnya sedikit terkejut. "Dan malam ini,"
Lanjut pembawa acara. Kami dengan bangga memperkenalkan wajah baru yang akan memimpin operasional di sana. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Direktur Cabang Jakarta kita yang baru, Ibu Riana. Lampu sorot langsung mengarah ke wanita bergaun biru muda itu. Riana naik ke panggung dengan senyuman profesional menerima buket bunga dari staf. Laras mematung di tempatnya. Pipinya mendadak terasa sangat panas. Rasa malu yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Ternyata, ia telah salah paham secara memalukan. Acara ini murni urusan bisnis, bukan acara pribadi seperti yang ia takutkan. Bagas yang berdiri tidak jauh di sampingnya menoleh perlahan. Pria itu menatap Laras sambil menahan tawa usahanya. Kamu mengira ini acara apa, Laras? Laras langsung menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Aduh, maaf Pak. Saya salah paham. Setelah bagian formal acara selesai, Bagas memberi isyarat kepada Laras untuk mengikutinya menuju balkon luar restoran. Area balkon itu jauh lebih sejuk dan tenang. Angin malam kota Surabaya bertiup lembut, memainkan ujung rambut Laras. Mereka berdiri berdampingan menatap hamparan lampu kota yang indah. Jarak mereka begitu dekat, namun keheningan sempat menyelimuti keduanya. Kenapa tadi kamu tidak langsung menjelaskan, Gas? Tanya Laras pelan, akhirnya memberanikan diri memanggil nama asli Bagas tanpa embel-embel formalitas kantor. Bagas menatap lurus ke depan, kedua tangannya bersedekap di dada. Aku hanya penasaran. Penasaran apa? Seberapa besar kamu peduli? Jawab Bagas jujur. Suaranya terdengar lembut, mengikis jarak profesional yang selama ini ia bangun di kantor. Saat mengira aku akan bertunangan, kamu terlihat sangat sedih, Laras. Kalimat itu mengunci lidah Laras. Ia ingin membantah, namun logikanya tidak mampu berbohong lagi. Air mata yang sejak tadi ia tahan, kini benar-benar lolos membasahi pipinya. Laras buru-buru memalingkan wajah, menyembunyikan isak tangisnya. Laras, tetap aku, pinta Bagas pelan. Laras menggeleng, masih terisak. Maafkan aku, Bagas. Aku benar-benar minta maaf atas kesalahanku 5 tahun lalu. Laras menarik nafas panjang, mencoba mengumpulkan seluruh sisa keberaniannya untuk jujur. Sekarang, aku baru sadar, aku bukan kehilangan kesempatan karena kamu berubah menjadi orang sukses di Surabaya. Tapi, aku telah kehilangan satu-satunya pria yang selama ini benar-benar tulus menyayangiku. Kalimat itu keluar begitu saja dari lubuk hati Laras yang paling dalam. Penyesalan yang ia pendam selama 5 tahun akhirnya tumpah malam itu di bawah langit Surabaya. Bagas terdiam cukup lama. Sorot matanya yang tajam perlahan melembut, memancarkan kembali kehangatan pemuda yang dulu selalu melindungi Laras. Bagas merogoh saku casnya, mengeluarkan sebuah sapu tangan kain berwarna putih yang bersih, lalu menyodorkannya kepada Laras. Lain kali, kalau menangis, Bagas menjeda kalimatnya, seolah senyum tulus muncul di wajahnya. Jangan pakai lengan baju. Sapu tanganku masih sama seperti dulu. Laras tertegun, lalu tertawa kecil di sela air matanya. Kehangatan itu kembali. Jarak 5 tahun yang menyiksa seolah menguap begitu saja malam itu. Tepat saat suasana mencair, ponsel di dalam saku jas Bagas bergetar keras. Bagas melihat layar ponselnya dan seketika itu juga kurat wajahnya berubah menjadi sangat serius dan tegang. Pria itu berjalan menjauh beberapa langkah untuk menerima panggilan tersebut. Laras tidak berniat menguping, namun embusan angin malam membawa potongan suara Bagas yang terdengar tegas dan penuh penolakan ke telinganya. Iya Bu, tapi kenapa harus secepat itu? Aku sudah bilang, aku belum siap dijodohkan dengan wanita pilihan keluarga di kampung. Dijodohkan? Jantung Laras baru saja merasakan kehangatan. Seketika kembali berdegup dengan kencang. Sebuah kenyataan baru yang tidak pernah ia duga. Kini berdiri tepat di depan matanya. Kalimat itu terus terngiang-ngiang di kepala Laras sepanjang perjalanan pulang. Di dalam taksi yang melaju membelah keheningan malam kota Surabaya,
Laras menyandarkan kepalanya di kaca jendela. Lampu-lampu jalanan kota besar melintas silih berganti memantulkan bayangan wajahnya yang tampak layu. Kehangatan yang baru saja ia rasakan di balkon restoran seketika menguap, digantikan oleh rasa sesak yang kembali menghimpit dada. Aku belum siap dijodohkan dengan siapapun. Laras tersenyum getir. Ia menyadari satu kenyataan pahit, Bagas yang sekarang bukan lagi pemuda pemalu anak penjahit kampung yang bisa ia temui kapan saja. Bagas kini adalah seorang direktur utama yang sukses, mapan, dan dihormati. Sangat wajar jika keluarga besarnya di kampung atau bahkan keluarga-keluarga terpandang lainnya antri untuk menjadikannya menantu. Sementara dirinya, Laras hanyalah seorang staf administrasi biasa, perempuan yang dulu dengan egoisnya mencampakkan ketulusan Bagas hanya karena takut hidup susah. Rasa bersalah yang sempat mereda kini berubah menjadi rasa tidak percaya diri yang luar biasa besar. Laras merasa ia tidak lagi memiliki hak ataupun alasan untuk melangkah masuk kembali ke dalam hidup Bagas. Keesokan paginya, Laras datang jauh lebih awal ke kantor di Jalan Basuki Rahmat. Ia sengaja menenggelamkan diri dalam tumpukan berkas laporan, berharap kesibukan kerja bisa mengalihkan pikirannya yang kacau. Namun setiap kali pintu lift terbuka atau setiap kali ia mendengar langkah sepatu yang tegap melewati koridor, jantung Laras berdegup kencang. Ia selalu refleks menundukkan kepala, berpura-pura sangat sibuk dengan layar komputernya. Laras memilih untuk tahu diri. Ia harus menarik diri sebelum hatinya terluka jauh lebih dalam oleh harapannya sendiri. Sekitar pukul 10 pagi, sekretaris direktur berjalan menghampiri kuping Laras. "Mbak Laras," sapa sekretaris itu dengan ramah. "Pak Bagas minta laporan evaluasi proyek fisik yang kemarin. Beliau minta laporannya disampaikan langsung oleh Mbak Laras ke ruangannya." Laras tertegun. Ia sempat ingin menolak dan meminta rekan kerjanya yang lain untuk mengantarkan berkas itu. Namun, logikanya mengingatkan bahwa ini adalah perintah kerja. Dengan tangan yang terasa dingin, Laras mengambil map bermanila tebal di mejanya. "Baik Mbak, saya segera ke sana." Laras mengetuk pintu kayu jati itu dengan pelan. Setelah mendengar suara sahutan dari dalam, ia membuka pintu dan melangkah masuk perlahan. Bagas sedang duduk di balik meja kerjanya yang luas. Begitu melihat Laras masuk, Bagas langsung menutup map dokumen yang sedang ia baca. Pandangan matanya yang tajam menatap Laras dengan lekat. "Ini laporan proyek yang Bapak minta," ucap Laras dengan suara yang sangat formal. Ia meletakkan map tersebut di ujung meja, lalu mengambil satu langkah mundur menjaga jarak. Bagas tidak langsung menyentuh map itu. Ia justru menyandarkan punggungnya ke kursi. Matanya tidak lepas dari wajah Laras. "Kenapa kamu kembali memanggil Bapak, Laras? Dan kenapa tatapan matamu seperti sedang menghindariku?" Laras menundukkan kepala, menatap ujung sepatunya sendiri. "Saya hanya mencoba profesional, Pak Bagas. Di kantor ini, Anda adalah atasan saya, dan saya adalah bawahan Anda. Semalam di balkon kita tidak berbicara sebagai atasan dan bawahan," sergah Bagas. Suaranya terdengar sedikit berat. "Kita berbicara sebagai dua orang yang saling mengenal. Mengapa pagi ini kamu kembali membangun tembok yang begitu tebal?" Mendengar kalimat itu, perlahan pertahanan batin Laras runtuh. Ia mendongak, menatap mata Bagas dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Hubungan mereka telah mencapai titik puncak konflik emosional yang menguras dada. "Karena aku sadar di mana tempatku, Gas," ucap Laras. Suaranya sedikit bergetar, menahan tangis yang siap pecah. "Kamu yang sekarang, bukan Bagas yang dulu. Kamu sukses. Kamu berada di tempat yang sangat tinggi." Laras menarik nafas panjang, mencoba menstabilkan suaranya yang mulai serak. "Semalam, aku tidak sengaja mendengar potongan teleponmu dengan ibumu di kampung tentang rencana perjodohan itu." Bagas tertegun. Ia tidak menyangka Laras akan mendengar percakapan pribadinya. "Aku merasa menjadi perempuan yang sangat tidak tahu diri, Gas.
Lanjut Laras, air matanya kini benar-benar lolos membasahi pipi. Dulu, saat kamu tidak punya apa-apa, aku membuangmu dengan kejam karena aku takut hidup susah. Sekarang, setelah kamu sukses dan menjadi pria yang diincar banyak orang, apakah pantas aku datang lagi dan mengemis cintamu? Tidak, Gas, tidak. Itu tidak adil untukmu. Laras mengusap air matanya dengan cepat, lalu membalikkan badan, bersiap untuk keluar dari ruangan. Aku hanya tahu diri, Bagas. Aku merasa aku sudah tidak pantas lagi ada di dalam masa depanmu. Laras melangkah cepat menuju pintu, memegang gagang pintu dengan tangan yang bergetar hebat. Ia ingin segera lari dari ruangan itu, lari dari rasa bersalah dan bayang-bayang masa lalu yang terus menyiksanya. Belum sempat Laras memutar gagang pintu, sebuah tangan dengan sikap menahan pintu tersebut. Laras tertegun. Aroma parfum yang sangat ia kenal kini terasa begitu dekat. Bagas sudah berdiri di belakangnya, mengunci langkah Laras agar tidak pergi. Tembok profesionalisme yang selama ini Bagas bangun dengan rapi runtuh seketika. Jangan pergi, Laras, bisik Bagas. Suaranya tidak lagi dingin, melainkan bergetar penuh emosi. Laras melarikan badannya perlahan, air mata sudah membasahi kedua pipinya. Bagas, lepaskan aku. Ini tidak benar. Kita sudah berada di dunia yang berbeda. Bagas mengiringkan kepala. Ia menatap lekat-lekat mata Laras, menyalurkan seluruh rasa yang ia pendam selama 5 tahun ini. Kamu bilang tidak pantas. Kamu salah, Laras, ucap Bagas dengan nada rendah namun tegas. Ucapanmu 5 tahun lalu di bawah hujan memang sangat menyakitkan. Tapi ucapan itu yang membuatku sadar kalau mimpi saja tidak cukup. Bagas menarik nafas panjang, matanya mulai berkaca-kaca. Aku merantau ke Surabaya, bekerja siang dan malam hingga bisa mendirikan Arunika Group. Semua itu bukan untuk membalas dendam padamu. Aku melakukan semua ini agar aku bisa menjadi pria mapan yang dulu kamu impikan. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa menjamin masa depanmu. Laras terpaku. Dadanya bergumur hebat mendengar pengakuan jujur dari pria di hadapannya. Lalu, bagaimana dengan telepon dari ibumu semalam? Tanya Laras di sela tangisnya. Bagas tersenyum tipis, sebuah senyuman hangat yang sangat Laras rindukan. Aku menolak perjodohan itu. Aku menolaknya, Laras. Aku menolaknya dengan tegas. Karena sejak 5 tahun lalu bahkan sampai detik ini, hatiku tidak pernah bisa berpindah ke wanita lain. Di hatiku hanya ada kamu. Mendengar kalimat itu, seluruh rasa tidak percaya diri dan beban bersalah yang menghimpit dada Laras luruh seketika. Air matanya mengalir semakin deras, namun kali ini bukan karena sedih, melainkan karena rasa haru yang luar biasa. Bagas meraih tangan Laras yang dingin, menggenggamnya dengan sangat erat. Memaafkanmu itu sangat mudah, Laras. Yang mustahil bagiku adalah berpura-pura bahwa perasaanku padamu sudah hilang. Mari kita mulai semuanya dari awal. Kali ini, tanpa ada keraguan tentang masa depan. Laras mengaku pelan dalam tangisnya. Ia tidak lagi mencoba berlari di dalam ruang kerja yang luas itu di tengah hiruk-pikuk kota Surabaya. Dua hati yang sempat terpisah oleh ego dan realita hidup akhirnya kembali menyatu dengan kedewasaan. Sore harinya, Laras dan Bagas berdiri berdampingan di balkon kantor. Langit Surabaya sore itu berwarna jingga kemerahan, merefleksikan keindahan senja yang menenangkan. Angin bertiup lembut, menghapus sisa-sisa air mata dan luka lama di antara mereka. Mereka tahu, perjalanan ke depan mungkin tidak akan selalu mudah. Namun kini, mereka menghadapi masa depan dengan keyakinan yang sama, bukan lagi tentang siapa yang kaya atau siapa yang miskin, melainkan tentang dua orang yang saling bertumbuh dan berjuang bersama. Takdir yang sempat berjalan menjauh, kini telah menemukan jalannya pulang. Cinta yang tulus tidak akan pernah pudar hanya karena rasa kecewa.
terkadang sebuah penolakan dan rasa sakit bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah titik balik yang dipersiapkan oleh takdir. Rasa sakit itu mendewasakan kita, membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bekerja keras, dan lebih pantas bagi orang yang kita cintai. Masa depan memang harus dihadapi dengan realistis, namun ketulusan hati adalah pondasi yang paling kokoh. Jika kamu percaya bahwa ketulusan cinta akan selalu menemukan jalannya pulang, ketik hati di kolom komentar untuk mendorong interaksi penonton. Mari kita saling menguatkan bahwa perjuangan dan ketulusan tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir.